Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 966. Jack tidak ingin mengganggu mereka dengan pertanyaan lagi, apapun konsekuensinya. Mereka tampaknya juga tidak ingin melanjutkan obrolannya. Lagi pula, semua orang punya rahasianya sendiri. Sekarang sudah siang, dan kalian pasti lapar. Izinkan aku meminta staf dapur untuk menyiapkan makan siang untuk kalian. Istirahatlah dengan baik malam ini, dan kami akan meminta Elaine untuk mengatur beberapa pekerjaan untuk kalian besok. Jack, setelah memilah-milah pikiran dan rencananya, membuat beberapa pengaturan dan meminta mereka untuk istirahat lebih dulu. Baru setelah berjalan cukup jauh, Brianna Sullivan berbicara kepada Nathanael Sullivan, "Kakek, mengapa kita belum pernah mendengar tentang keluarga White sebelumnya?" Sepertinya, Skylar Celestino, seorang petarung yang sangat kuat. Dia mampu membunuh 2 petarung, yang setara dengan Raja Perang Bintang 6 atau Bintang 7. Dia sangat cakap. Nathanael tersenyum dan menjawab, "Benar, Jack dan Selena juga cukup kaya. Akan tetapi, lihatlah ke-20 villa ini. Sepertinya, kebanyakan dari villa-villa masih kosong. Itu berarti, mereka bukan dari keluarga yang kuat. Meskipun demikian, kenapa mereka cukup berani untuk menyinggung keluarga bangsawan kelas 2 ketika mereka bukan dari keluarga kuat? Apakah mereka tidak khawatir musuh mereka akan membalas ketika mereka membunuh petarung yang dimiliki oleh keluarga bangsawan kelas 2? Brianna juga mengangguk. Pikirkan tentang itu, kakek, apa artinya ketika petarung yang begitu kuat bersedia mengikuti Jack dan Selena? Itu berarti bahwa Jack adalah individu yang sangat penting, sehingga Skylar Celestino rela mendedikasikan dirinya untuk Jack. Atau, Jack adalah seseorang yang sangat kuat, sehingga Skylar Celestino rela mengikutinya. Brianna berhenti dan tersenyum masam sebelum menambahkan, ada juga kemungkinan pasangan itu memiliki kantong yang dalam untuk menawarkan gaji yang cukup tinggi. Sedemikian rupa, sehingga menggerakkan Skylar untuk setuju bekerja sebagai komandan kepala pengawal mereka. Nathanael memikirkannya dan mengangguk. Ya, itu masuk akal. Nathanael masih tidak yakin dengan situasinya, dan apa yang harus dilakukan. Kemudian, Brianna melanjutkan, tetapi, jika kita berbicara tentang bayaran yang tinggi, maka itu tidak masuk akal. Sebab, sebagai seorang master yang kuat seperti Skylar, akan bisa dengan mudah bergabung dengan keluarga bangsawan kelas 1, atau klan lain yang lebih kuat. Tawaran gaji mereka, pasti akan lebih tinggi. Anehnya, aku belum pernah mendengar tentang keluarga White ini sebelumnya. Nathanael menghela napas. Apapun itu, kita akhirnya bertemu seseorang yang baik. Mari kita tetap di sini dan bekerja keras untuk membalas kebaikan mereka. Brianna mengerutkan kening dan dengan enggan membantah, tapi kakek, kamu tahu apa yang aku inginkan? Aku benar-benar ingin membalas dendam. Nathanael memberinya senyum pahit, dan menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Brianna. Balas dendam. Tahukah kamu betapa sulitnya itu? Selain itu, sudah sangat menyenangkan, mereka mau membantu kita. Atas dasar apa, kita harus meminta orang-orang ini untuk membantu kita? Selain itu, kita tidak boleh melibatkan mereka, karena mereka akan menjadi seperti semut belaka bagi musuh kita, yang bisa kita katakan sangat kuat. Brianna, yang merasakan kesedihan dalam hatinya, menghela nafas dan terdiam. Tuan Muda Chapman, aku akan pergi sekarang. Tergagap Caleb, menyeka keringat dinginnya, setelah dia membantu Tuan Muda Chapman masuk ke dalam mobilnya. Terlalu terguncang untuk memahaminya, Peace hanya berkata singkat, baiklah, baiklah. Setibanya di rumahnya, Caleb merokok beberapa batang di kamar, untuk menenangkan diri dan pikirannya. Bagi keduanya, seolah-olah mereka hampir terperosok ke dalam jurang yang dalam, yang akan merenggut nyawa mereka. Pada sore hari, sebuah pikiran muncul di benak Caleb, dan dia segera pergi ke tempat paman keduanya, Hunter. Hunter baru saja selesai makan bersama dengan teman-temannya, dan kembali ke vilanya. Duduk di bawah pohon besar di halamannya, dia menyesap teh sambil mendengarkan musik santai dengan tenang. Paman, syukurlah. Syukurlah kamu masih di sini, bukannya mengganggu Jack. Sudah kubilang jangan lakukan itu, bahkan, jika teman Raja Perangmu ke sana, mereka akan mati sia-sia. Bab 967. Caleb mendekati Hunter, dan langsung menyarankan, agar tidak menyinggung Jack. Dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, Hunter dengan penasaran bertanya, bagaimana kamu bisa mengetahui hal itu? Bukankah kamu ingin aku memberi mereka pelajaran, belum lama ini? Bukankah ini masalah yang kamu sebabkan? Hunter, yang telah kehilangan salah satu jarinya, karena keponakannya, Caleb Quinton, membuatnya merasa sangat pahit.
Selain itu, lawan yang dia hadapi telah memberinya begitu banyak rasa hormat dan meminta Milestone untuk masuk sendiri karena Milestone adalah bawahan lama Skylar Celestino. Jika Miles tidak ada di sana, atau jika Miles tidak memiliki hubungan yang baik dengan Raja Perang Bintang 8, mereka semua akan mati. Memikirkan apa yang terjadi hari ini, masih sangat membuatnya terguncang, dan semua akan menjadi kesalahan Caleb jika dia mati karenanya. Caleb, dengan pahit menjelaskan, sial, paman tidak tahu apa yang telah terjadi. Aku benar-benar marah ketika memikirkan bagaimana kamu kehilangan satu jari. Aku berpikir dengan keras untuk membalas dendam, dan menggunakan trik dengan menyuruh seseorang melakukan pekerjaan kotorku. Caleb menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, sebelum dia menambahkan, tentu, paman sudah mengetahui bagaimana Tuan Muda Chapman menyukai wanita, kan? Di bawah doronganku, kita membawa sejumlah pengawal yang mengesankan bersama kami untuk mendapatkan kedua wanita itu. Dua dari mereka adalah petarung yang memiliki kekuatan tempur, sebanding dengan seorang Raja Perang Bintang 6, tetapi mereka semua terbunuh dalam perkelahian. Pihak lain akhirnya menyelamatkan kita, dan membiarkan kita pergi tanpa cedera. Dua Raja Perang Bintang 6 terbunuh. Hunter menarik napas tajam pada saat itu. Skylar, benar-benar kejam, telah membunuh dua pejuang yang begitu kuat tanpa ampun. Mereka bukan Raja Perang Bintang 6. Mereka hanya master dari keluarga Chapman, yang memiliki kekuatan tempur, yang sebanding dengan Raja Perang Bintang 6, namun, pada akhirnya mereka binasa. Orang-orang di sana sangat kuat, dan aku yakin, jika paman dan teman-temanmu, mungkin tidak akan mampu melawan mereka. Setelah memikirkan semua itu, aku bergegas ke sini, takut kamu akan pergi bersama orang-orangmu, untuk membalas dendam. Caleb menjelaskan. Hunter melirik Caleb sebelum membuat suara marah. Huff. Aku akan menganggapmu masih memiliki hati nurani, dan masih mau memikirkanku. Hunter, sekali lagi tersenyum pahit, pada titik percakapan ini dan berkata, namun, kita baru saja pergi ke kediaman White. Kami sangat beruntung, karena salah satu temanku, Milestone, mengenal petarung dari keluarga White. Jika tidak, kami semua sudah mati. Apa? Kalian sudah pergi ke sana? Caleb merinding saat memikirkannya. Maksudmu, mereka melepaskan kalian, karena Miles mengenal mereka, dan melakukan itu untuk menghormati Miles. Tepat, itulah yang terjadi. Kami sangat beruntung, Dewi Fortuna benar-benar berada di pihak kami. Hunter tersenyum pahit. Yang terbaik adalah, tidak menyinggung keluarga White lagi, apapun keadaannya. Kita akan mati, jika kita bersikeras untuk melakukannya, dan tidak ada cara untuk membalas dendam. Caleb tidak pernah mengira, dia akan melihat hari di mana pamannya yang kuat, akan mengatakan sesuatu yang putus asa seperti itu. Dia akhirnya mengangguk, lalu berkata dengan pasrah, sudahlah, tidak apa-apa. Ada baiknya, kita masih hidup untuk melihat hari esok. Meskipun mereka takut pada keluarga Chapman, keluarga kita tidak akan bisa membalaskan dendamku. Lagi pula, keluarga Quinton kita, bahkan bukan keluarga aristokrat kelas 3. Apakah hal itu akhirnya masuk di dalam kepalamu? Lain kali, tetaplah rendah hati. Jangan datang kepadaku, saat lain kali kamu membuat masalah. Aku tidak akan membantumu. Jangan selalu berpikir, pamanmu akan membersihkan semua kekacauan yang telah kamu perbuat. Hunter sangat marah, seringai dingin dan merendahkan, terlihat jelas di wajahnya. Aku mengerti, paman. Tetap saja, aku yakin Tuan Muda Chapman tidak akan menyerah begitu saja, karena dia tidak pernah menderita kerugian seperti ini. Keluarga Chapman juga tidak pernah mengalami hal memalukan seperti itu. Caleb berteori. Bab 968. Hunter mengangguk pada kata-kata Caleb, menyetujuinya. Itu mungkin saja. Akan tetapi, yang terbaik bagi kita adalah, jika kita tidak memprovokasi mereka. Siapa yang bisa mengetahui, bagaimana orang-orang ini bisa membuat Raja Perang Bintang 8 bekerja sebagai pengawal mereka. Hunter kemudian menambahkan, sungguh, aku tidak berpikir Tuan Muda Chapman akan menyerah begitu saja. Lagi pula, dia sudah kehilangan dua master, yang memiliki kekuatan bertarung sebanding dengan Raja Perang Bintang 6. Dia tidak akan bisa menyembunyikan hal ini, dan ketika keluarga Chapman tahu tentang masalah itu, mereka pasti akan memulai penyelidikan. Caleb mengangguk, ini berita yang bagus untuk kita. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, dan biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Terlepas dari pendapat positifnya, Caleb merasa pahit pada kenyataan bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencicipi wanita-wanita itu jika mereka benar-benar bertarung. Caleb meninggalkan kediaman Hunter setelah dia meminum teh dan mengobrol selama beberapa waktu. Pada saat itu,
Beberapa anggota keluarga Taylor ditangkap di sebuah kota tidak jauh dari Eastfield. Keluarga Taylor berlutut di tanah, menggigil ketakutan saat mereka dengan cemas menatap orang-orang di sekitar mereka. Beritahu kami yang sebenarnya, siapa yang membunuh putraku dan putri master keluarga Freeman. Jika kalian tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membunuh kalian semua. Tetua ketiga keluarga Lambert, Tao Lambert, sangat marah ketika dia mengingat kematian putranya, Lucas Lambert. Dia merasa tidak bisa tidur dengan nyenyak selama beberapa hari terakhir, dan selalu menunggu berita setiap hari. Dia tanpa ragu-ragu, berkeliaran mencari anggota keluarga Taylor di kota-kota terdekat. Akhirnya, dia berhasil menangkap beberapa dari anggota keluarga Taylor. Meskipun telah menangkap kerabat jauh anggota keluarga Taylor, dia merasa sangat tidak puas. Tao Lambert menyadari, keluarga Taylor terkutuk ini cukup pintar. Mereka tidak hanya menyelinap pergi di malam hari, tetapi mereka juga berlari secara terpisah. Sangat sulit baginya untuk menangkap semua anggota keluarga Taylor. Akan tetap sulit untuk menemukan semua keluarga Taylor dan membunuh mereka, meskipun dia memiliki banyak orang yang bekerja untuknya. Salah satu keluarga Taylor adalah seorang lelaki tua yang gemetar ketakutan. Jika kami memberitahu kalian semua yang kami ketahui, apakah kalian akan membiarkan kami pergi? Orang tua itu berkata dengan terbata-bata. Kalian akan dibebaskan, kalian bisa memegang janjiku, Tao menyeringai. Beritahu kami, siapa yang membunuh keempat pemuda itu, dan kemana mereka kabur. Aku yakin, kalian pasti masih berhubungan dengan mereka, kan? Aku akan memberitahu kalian. Seorang pria paruh baya menggertakkan giginya, mengangkat tangannya, dan memaksa berbicara, itu Jack White yang melakukannya. Kami melihatnya membunuh pemuda itu, dengan mata kepala kami sendiri. Jack White. Tao mengerutkan kening, dan menatap Louis di sebelahnya, setelah dia mendengar apa yang dikatakan pria itu. Tuan Freeman, dia terdengar akrab, bukan? Louis memikirkannya, dan juga mengerutkan kening. Memang, tapi aku tidak bisa menemukan benang merahnya. Pria paruh baya itu segera berbicara lagi, untuk menjaga keluarganya tetap hidup. Jack adalah pria yang menikahi nona muda keluarga Taylor, dan 9 dewa perang besar menghadiri pernikahan mereka. Dia adalah dokter eksklusif dari 9 dewa perang besar, jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Tao menarik napas dengan tajam. Orang itu, aku ingat sekarang. Bertahun-tahun yang lalu, salah seorang dari keluargamu, Ivan Taylor, menyinggung tunangan putraku, yang juga putri master keluarga Freeman, Snow Freeman. Namun, putraku tidak berencana membunuh Ivan. Sebagai gantinya, dia menetapkan kuota untuk keluarga Taylor, agar bergabung ke dalam wajib militer. Bab 969. Itu benar. Namun, tuan tua keluarga Taylor kami datang dengan sebuah ide. Dia meminta Nona Selena dan pemuda itu, Jack White, untuk menikah palsu. Begitu mereka menikah, menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga kami, pergi ke medan perang sebagai pengganti tuan muda Ivan. Akan tetapi, tidak ada yang mengira, dia akan kembali dengan selamat. Jack adalah seseorang yang rendah hati. Jika dia tidak mengadakan pesta pernikahan untuk Nona Selena, kita tidak akan tahu, dia adalah dokter eksklusif dari 9 dewa perang besar. Bahkan, 9 dewa perang besar menghadiri pernikahannya. Pria paruh baya dari keluarga Taylor segera menjelaskan kepada mereka. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat setelah menghabiskan 5 tahun di medan perang. Kamu harus mengerti, orang yang telah membunuh putraku dan yang lainnya, harus setara dengan Raja Perang, atau mereka yang memiliki banyak bintang. Sepertinya, pemuda bernama Jack ini cukup berbakat. Duga Tao Lambert. Jack White. Kita bisa membiarkan anggota keluarga Taylor yang lain pergi, tetapi Jack, istrinya, dan keluarganya, kita tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka pasti kabur bersama, kita harus menemukan dan membunuh mereka semua. Baru setelah itu, aku akan merasa lega, karena telah membalaskan dendam putriku. Aku tidak peduli, jika dia berteman dengan 9 dewa perang besar. Orang-orang itu menghadiri upacara pernikahannya sebagai tanda hormat. Akan tetapi, mereka tidak akan membalaskan dendam dokter seperti dia. Master keluarga Freeman sangat marah pada saat itu, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Jack. Di mana mereka? Kemana mereka pergi? Beritahu kami sekarang, atau kami akan membunuh kalian semua. Tao mengarahkan ujung pedangnya ke leher pria paruh baya itu, dan memaksanya untuk menjawab. Saya tidak tahu. Jack sangat licik, mereka menyuruh kami pergi menemuinya secara pribadi, jika kami tidak ingin pergi bersamanya. Dia memberi setiap keluarga sejumlah uang, dan meminta kami mencari tempat persembunyian.
Bagaimana saya tahu kemana mereka lari? Yang saya tahu, mereka mungkin berada di suatu tempat yang jauh dari Eastfield. Pria paruh baya itu sangat ketakutan, sehingga dia tersandung dalam kata-katanya, keringat dingin muncul di dahinya. Sebuah pikiran kemudian muncul di benak Louis, ketika dia memerintahkan pria paruh baya itu. Nomor telepon. Kalian harus memiliki nomor teleponnya, kan? Hubungi dia, dan coba selidiki lokasi mereka sekarang, tanyakan di kota mana mereka bersembunyi. Dan, pastikan kamu tidak mengungkapkan apapun saat menelepon. Apakah kamu mengerti maksudku? Benar, bersikaplah seperti telepon biasa, mengerti? Tao, menegaskan kembali maksud Louis, dengan anggukan kepala. Saya memiliki kontak mereka, saya akan meneleponnya. Pria paruh baya itu mengeluarkan ponselnya, dengan tangan gemetar dan menelepon. Tidak butuh waktu lama baginya, untuk menyadari bahwa, nomor telepon tidak lagi digunakan. Sepertinya, mereka sudah mengganti nomor telepon mereka dengan yang baru. Pria paruh baya itu, menatap orang-orang di depannya, dengan kerutan di wajahnya. Tao menggertakkan giginya. Orang-orang ini sangat licik, tetapi, mereka tampaknya sangat takut kepada kita. Jika tidak, mereka tidak akan bertindak begitu hati-hati. Omong kosong, tentu saja mereka takut kepada kita. Bagaimana mereka tidak takut, ketika mereka telah menyinggung keluarga kuat dari kota Jin? Wajah Louis menjadi gelap. Meskipun mereka berhasil menangkap beberapa orang, mereka gagal mendapatkan informasi yang berguna. Mereka hanya tahu, nama musuh bebuyutannya adalah Jack, dan memiliki seorang istri bernama Selena. Tentu saja, mereka dapat dengan mudah mendapatkan foto mereka, dari beberapa pamflet atau poster. Bab 970. Pria paruh baya dari keluarga Taylor menelan ludahnya, dan tergagap ketakutan. Teman-teman, apakah kalian masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan? Jika tidak, bisakah kami pergi? Tao memikirkannya, sebelum menarik Louis ke sisi lain dan berbicara, Tuan Freeman, mengapa kita tidak membebaskan orang-orang ini? Lagi pula, aku sudah berjanji akan membebaskan mereka, begitu mereka memberitahu kita semua yang mereka ketahui. Melepaskan mereka. Tuan Freeman tersenyum dingin. Penatua Lambert, kamu berjanji untuk membebaskan mereka, tetapi aku tidak melakukannya. Namun, kamu tidak perlu khawatir, karena akulah yang akan membunuh mereka. Kamu, bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Dengan begitu, kamu tidak akan melanggar janjimu, kan? Tao memikirkannya dan menawarkan, membunuh orang-orang ini, tidak berarti apa-apa bagi kita, karena kita tidak akan bisa membalas dendam. Mengapa kita tidak membiarkan mereka pergi, dan meminta mereka memberitahu kita, ketika Jack dan yang lainnya menghubungi mereka? Karena kita telah membiarkan mereka pergi, kemungkinan besar mereka akan berhutang budi kepada kita. Tentu, mereka akan bersedia melakukan sesuatu untuk kita. Jika kamu membunuh mereka, di sisi lain, Taylor yang lain akan bersembunyi dari kita, ketika mereka mengetahui hal ini. Tao berhenti sejenak sebelum menambahkan, pada saat itu, akan lebih sulit bagi kita untuk menemukan Jack ini. Baiklah, itu memang masuk akal. Louis Freeman setuju dengan pendapat Tao Lambert setelah dia memikirkannya. Dia kemudian berjalan ke arah anggota keluarga Taylor yang ditangkap, lalu berkata, aku bisa membiarkan kalian pergi, tetapi kalian harus memberitahu aku jika Jack menghubungi salah satu dari kalian. Aku akan menghadiahi kalian, setidaknya, $100 juta jika ada petunjuk yang valid. Aku bahkan akan membayar $1 miliar jika informasi yang kalian berikan terbukti bermanfaat bagi kita. Ya, kami pasti akan menghubungi Anda jika ada petunjuk. Lagi pula, ini semua karena Jack itu, kami harus berada dalam situasi seperti ini. Pria paruh baya itu mengangguk dengan keras, dalam hati merasa sangat lega karena diberi kesempatan untuk hidup. Pergilah kalian semua. Louis melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Anggota keluarga Taylor segera melarikan diri, seolah-olah khawatir mereka akan berubah pikiran, dan malah membunuh mereka. Jack dan Selena. Aku akan menangkap kalian, cepat atau lambat. Louis menggertakkan giginya, marah dengan fakta yang baru saja diketahuinya. Tuan Freeman, kita setidaknya telah menerima beberapa informasi, kan? Sekarang, kita memiliki gambaran kasar, tentang apa yang sudah terjadi. Sepertinya, Jack memiliki keterampilan yang cukup bagus, karena mampu membunuh kelompok berempat, termasuk anakku dan 3 orang lainnya. Tao berjalan untuk menepuk bahu Louis, dan menilai situasinya. Selain itu, ada hal lain yang aku yakini, orang itu sangat berbakat, dan itu berarti, kita harus segera menemukannya dan membunuhnya. Akan sulit untuk membunuhnya dalam beberapa tahun, setelah dia tumbuh dengan pesat. Ya, kamu benar,
Tapi pria itu juga sangat licik. Dia meminta sebagian besar keluarga Taylor untuk melarikan diri secara terpisah setelah mereka menerima uangnya. Sejujurnya, dia sangat takut jika terlalu banyak anggota keluarga pergi bersamanya, itu akan menarik perhatian. Oleh karena itu, dengan melarikan diri secara terpisah, akan sulit untuk menemukannya. 9 provinsi sangat besar, dan akan sangat mudah untuk menyembunyikan beberapa orang. Louis tersenyum pahit. Tidak apa-apa jika mereka tetap di negara ini, tetapi akan sangat memberatkan untuk mencari mereka jika mereka pergi ke luar negeri. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain terus mencari mereka. Kita akan mencari di kota-kota terdekat dan provinsi terdekat. Kita juga perlu mengerahkan orang-orang kita untuk mencari lebih jauh ke selatan. Tao menghela nafas. Setidaknya, kita tahu mereka bersembunyi dari kita, yang bisa berarti mereka tidak terlalu kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan takut ketika kita datang untuk mencari mereka. Sementara itu, di sebuah villa di kota Walet, Piz Chapman akhirnya merasa segar kembali setelah mandi dan tidur siang. Dia bisa sedikit merasakan kelegaan dalam hatinya setelah ketakutan setengah mati beberapa waktu yang lalu.